kelas 5C. Saya Lucia Sapirawati, saya dari kelas 5C. Halo, nama saya Fatia Alfiani dari kelas 5C. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Maharani dari kelas 5C. Halo, nama saya Siti Mariam dari kelas 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Teman-teman, ikutin kita terus yuk. Di sini kita akan menjelaskan tentang dampak politik terhadap SAK Yang fokus terhadap FASB. Aku belum ngerti tentang ekonomi politik. Apa sih ekonomi politik itu? Ekonomi politik itu menurut Delianov di bukunya 2006 halaman 8 itu ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut menguraikan definisi tentang ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial. Hubungan antara politik dan ekonomi, isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait. Kalau menurut Caporaso, J.A. Levin, DP 1992 itu pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya, ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggaraan negara. Ekonomi politik oleh pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Gitu. Nah, kalau untuk ilmu politik dan ekonomi itu sama nggak sih? Kalau menurut Caporaso J.A. Levin DP 1992 itu ilmu ekonomi dan ilmu politik itu tidak sama, melainkan berlawanan. Di mana keduanya mempunyai alat analisis yang berbeda dan bahkan asumsi yang berlawanan. Tentunya tidak mungkin untuk menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan bidang politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur dan aspek sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Gitu. Oh iya, Mariam, kamu udah ngerti belum tentang definisi standar akuntansi? standar akuntansi yang pas itu kita presentasi itu. Iya. Setahu aku sih standar akuntansi itu metode dan format buku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat itu oleh lembaga resmi. Di dalamnya itu standar itu dijelaskan transaksi apa aja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya. Itu sih kalau yang aku tahu ya. Kamu taunya apa tentang standar akuntansi itu? Ya, jadi kayak metode buat menyajikan informasi ya? Iya. Aku mau nanya nih buat nanti presentasi. Tentang apa? Aku mau nanyain tentang standar setting dong. Oh, jadi standar setting itu kayak proses pembentukan standar akuntansi itu namanya standar setting. Jadi dalam aspek sosial, ekonomi, politik. Nah, dalam aspek politik itu digunakan dalam bidang kebijakan pemerintah maupun akuntan-akuntan itu sendiri maupun swasta. Selanjutnya itu politik influence. Gipper, BB, Lombardi, and D.J. Skinker 2013 mendefinisikan pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan mempengaruhi hasil dari proses tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi atas kekayaan entitas atau mencapai tujuan lain yang tidak sesuai kepentingan sendiri. Dengan misi FASB, dalam pandangan ini, pengaruh politik muncul ketika posisi pengaruh pengatur standar ini dirubah dari jawaban benar yang berarti standar telah mencapai tujuannya. Diana, menurut kamu standar penentu penting dari standar akuntansi itu apa sih? Penentu standar dari akuntansi itu ialah isu-isu akuntansi tertentu yang dimasukkan dalam agenda standar setter dan bagaimana agenda FASB
ditetapkan. Namun ada beberapa penelitian empiris bahwa kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan proyek mana yang FASB putuskan untuk ambil. Nah, menurut Beresford DR 1993, pada saat itu Ketua FASB mengatakan sebagai berikut, "Saya terus percaya bahwa pengaturan agenda adalah satu keputusan paling penting yang kami buat di FASB. Namun, untuk semua proses dalam pembentukannya, itu mungkin salah satu kegiatan yang paling tidak kita pahami." Penelitian tentang lobbying selama proses penetapan standar, Watts dan Zimmerman menjelaskan konsekuensi ekonomi dan aturan akuntansi memunculkan sejumlah besar studi tentang lobbying selama proses penetapan standar. Sebagaimana besar studi di bidang ini didasarkan lobbying melalui komen letter oleh perusahaan dan manajer kepada penyusunan standar terhadap aturan akuntansi yang diusulkan seperti memorandum, diskusi, draft paparan, atau dokumen pandangan awal. Studi ini lebih menjelaskan bagaimana bentuk lobbying yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi, audit, dan entitas lainnya. Komen letter lobbying oleh perusahaan menurut Watts dan Zimmerman mengklasifikasikan tanggapan komen letter perusahaan menjadi ya dan tidak, menggunakan atau menentang proposal, dan memperkirakan kemungkinan efek GPLA pada pendapatan yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini. Mereka menemukan bahwa dari 26 perusahaan dengan pernyataan yang diusulkan, 8 memilih ya dan 18 memilih tidak, dan bahwa 8 suara ya berasal dari perusahaan yang lebih besar, konsisten dengan hipotesis biaya politik dari 8 perusahaan dengan kemungkinan peningkatan pendapatan atau tidak ada perubahan. 7 memilih tidak. Tenor umum hasil ini dikonfirmasi dalam analisis multivariat mereka, di mana interaksi antara ukuran perusahaan dan tanda efek pada pendapatan adalah positif dan sangat signifikan, yang pendapatannya akan menurun mendukung aturan yang diusulkan. Hasil yang diumumkan konsisten dengan prediksi mereka, namun hasil lain kurang kuat, kemungkinan karena ukuran sampel yang relatif kecil dan kurangnya daya masalah umum dalam studi ini. Lobbying oleh pihak lain termasuk kantor audit. Menurut Puro 1984 melakukan penelitian tentang lobbying atau auditor untuk melakukan ini dan menyelidiki 2 prediksi luas. Pertama, dia memeriksa prediksi apakah perusahaan audit melobi kepentingan pribadi mereka, dan yang kedua, dia memeriksa prediksi bahwa auditor melobbying atas nama kepentingan ekonomi klien mereka di bawah argumen konsekuensi ekonomi konvensional. Nah teman-teman, itu tadi video yang dapat kami sampaikan melalui teori dampak politik terhadap SAK dan fokus terhadap PASB. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.